Oke, baik, selamat malam teman-teman. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Analisis Aktivitas Pendanaan pada Kasus PT Indo Retail Makmur Indonesia. Yang pertama, kalau kita lihat profilnya, Indo Retail merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang investasi retail dan telekomunikasi yang berpusat di Jakarta. Ya, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1945, bahkan setiap tahun dia mengembangkan bisnisnya baik di dalam penyediaan perangkat lunak maupun penunjang perangkat lunak. Bahkan pada tahun 2015 sudah bekerja sama dengan perusahaan pengembang retail lainnya di Indonesia, yaitu KFC, Sari Roti, dan Indomaret. Oke, kalau kita melakukan analisis industri, saya menggunakan 4P di sini. Yang pertama, bagaimana kita melihat produknya, yaitu dia menyediakan produk segar seperti bahan pokok, makanan dan minuman ringan, produk kesehatan, kecantikan, bahkan alat rumah tangga ataupun alat tulis bisa kita temukan pada kedai-kedai Indomaret yang ada di Indonesia. Di kedainya biasanya menyediakan minimal 5.000 produk bagi konsumen. Nah, price-nya sayangnya harganya berada di atas harga pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia. Perbandingannya sekitar 5-10%. Yang ketiga, place-nya bagaimana? Sampai pada tahun 2020, jumlah Indomaret di Indonesia itu sudah mencapai 17.681 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, baik Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, Madura, NTB, Batam, bahkan Sulawesi. Nah, itu pun akan terus dilakukan pengembangan. Bagaimana cara dia mempromosikan produknya? Selain dia menempatkan pada lokasi yang strategis, promosi juga dilakukan dengan memberikan paket produk kepada pelanggan, memberikan tempat yang nyaman, pemberian diskon, voucher, dan kita tahu bahwa outlet ini mudah dijangkau dan ditemukan di mana saja ya, baik di perumahan, perkantoran, tempat wisata, ataupun fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, kita akan menganalisis situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Di sini saya menggunakan analisis SWOT. Oke. Strengthnya apa? Dia memberikan diskon, paket produk, pelayanan kenyamanan, dan praktis saat kita berbelanja. Nah, ini lokasinya juga strategis. Kalau kita menggunakan analisis SWOT, selain itu dia juga menyediakan fasilitas umum seperti toilet, mini rest area, serta produk penjualan kebutuhan pokok yang memang kita butuhkan ya setiap hari. Weakness-nya apa? Produk yang disediakan memang bervariasi, tetapi tidak lengkap biasanya. Harganya pun berada di atas pasar tradisional, tempat berbelanja yang terbatas, biasanya kedai-kedainya berukuran minimal. Biasanya tidak lebih dari 200 meter ya biasanya ya. Dan kadang-kadang juga mengalami antrian yang panjang ketika melakukan transaksi atau pembayaran pada kasir. Dan tentu antrian yang panjang ini mengakibatkan rasa bosan dan jengkel ketika berbelanja karena antrian yang panjang ya, menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Nah, apa opportunity-nya? Kita tahu bahwa Indomaret itu memiliki jangkauan pasar yang luas, tingkat penerimaan konsumen yang cukup tinggi, bahkan peluang untuk membuka outlet baru itu terbuka luas ya, karena didukung oleh peningkatan infrastruktur yang sudah jadi program bagian dari pemerintah. Selain itu juga peluang kerjasama dengan e-commerce yang lain juga itu potensinya besar, seperti misalnya penjualan pulsa listrik ataupun pulsa telepon ataupun voucher pulsa gitu ya. Artinya apa? Di dalam kita melihat ini ternyata di beberapa wilayah di Indonesia terjadi banyak penolakan. Misalnya ada kebijakan dari pemerintah yang membatasi mendirikan minimarket di sebuah wilayah karena dianggap berpotensi mematikan warung-warung tradisional yang ada di wilayah tersebut.
Selain itu, perilaku konsumen yang beranjak pelan-pelan pindah ke media online tanpa harus datang ke lokasi atau outlet perbelanjaan. Ya, misalnya seperti masa COVID ya, sudah berbasis online rata-rata. Selanjutnya, isu kunci di dalam paper ini adalah bagaimana Indo Retail mendanai aktivitas investasinya. Kedua, bagaimana kondisi keuangan PT Indo Retail dalam 3 tahun terakhir berdasarkan laporan keuangannya. Ketiga, kondisi apa yang memungkinkan perusahaan Indo Retail tetap dapat bertahan pada pasar persaingan di Indonesia. Nah, ini analisis keuangan menurut akar persoalannya. Sebenarnya laporan keuangannya ada, tapi tidak dimasukkan di PowerPoint. Ini liabilitas jangka panjangnya. Kalau kita cek pada bagian tahun 2017, 2018, 2019, terus mengalami peningkatan yang baik ya dari Indo Retail. Selain itu, ekuitasnya juga menunjukkan hal yang positif, di mana arus kas perusahaan itu terus meningkat setiap akhir periode, ditunjukkan sampai pada tahun 2019 ya, walaupun pernah terjadi fluktuasi, itu hal yang biasa bagiku di dalam proses persaingan di pasar. Selanjutnya ini adalah tabel income statement. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa pendapatannya cukup bagus, setiap tahun terus meningkat. Bahwa tabel ini menunjukkan pendapatan terus meningkat ya, yang tentunya diikuti dengan peningkatan penjualan. Walaupun pada tahun 2017 pernah mengalami penurunan, namun telah ditingkatkan dengan sangat baik oleh perusahaan pada tahun-tahun selanjutnya, baik 2018 maupun 2019. Nah, kalau kita menggunakan analisis NOWC, dia menunjukkan bahwa PT Indo Retail memiliki kelebihan dana. Jadi kalau kita bicara tentang investasi pendanaan, Indo Retail tidak perlu lagi memusingkan kondisi pendanaan mereka karena telah berada pada posisi yang aman, dan potensi kekurangan dana dalam investasinya adalah rendah gitu ya. Selanjutnya analisis ROE, bahwa menunjukkan, tabel ini menunjukkan bahwa skala perusahaan Indo Retail masih sangat rendah karena memiliki pasar yang luas, tersebar di seluruh Indonesia, dan hanya merupakan bagian kecil dari perusahaan induk karena dia berada pada cabangnya ya. Nah, hal ini menandakan bahwa kemampuan modal internal maupun eksternal PT Indo Retail perlu diperbaiki. Apa solusi alternatif bagi Indo Retail? Nah, berdasarkan hasil laporan keuangan selama 3 tahun, dia pada saat ini berada pada fase pertumbuhan. Nah, dalam kondisi pertumbuhan, seperti kita ketahui, untuk menghindari kesalahan dan dapat terus bertumbuh, dia harus melakukan pembenahan di internal perusahaannya, seperti perluasan selain itu juga dia harus melakukan perluasan lapangan penjualan, layanan yang ditingkatkan, melakukan inovasi ya. Dalam pasar persaingan kita tahu inovasi sangat penting. Dan selanjutnya agar tidak tersaing dari pasar persaingan di Indonesia. Nah, rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis atau peneliti dalam fase pertumbuhan yang baik ini, penting untuk melakukan pembenahan kondisi internal perusahaan, khususnya dalam mengelola keuangan, agar biaya operasional internal dan eksternal dapat dikelola secara baik. Nah, kalau kita cek laporan keuangannya, kebutuhan internal itu dapat terpenuhi untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang terkadang ditutupi dengan kebutuhan dana eksternal atau jangka pendek ya. Nah, ini adalah rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis agar PT Indo Retail tidak tergeser dari pasar persaingan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.